Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Agracia IM Salindeho dengan NIM 2106110203440. Saat ini saya akan mempresentasikan soal yang telah saya buat. Pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Jadi, perilaku organisasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Organisasi merupakan suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, memiliki eksistensi dalam pencapaiannya. Yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Prof. Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu norma mengenai perilaku yang diyakini dalam suatu lingkungan sosial di mana organisasi berada. Norma ini tercermin pada etika kerja. Yang kedua, faktor internal. Yang pertama, budaya, itu keyakinan, nilai norma, dan asumsi yang diterima dalam suatu organisasi yang tercermin pada setiap tindakan yang dilakukan anggota organisasi. Yang kedua, gaya manajemen. Tindakan yang dilakukan anggota organisasi merefleksikan sikap yang dimiliki pimpinannya. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, yaitu ada faktor budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi, serta komunikasi. Yang kelima, jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Yang keenam, jelaskan pengertian sistem pengendalian informal. Adalah sistem yang berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem. Ketujuh, jelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari controller. Jadi, controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Fungsi dan tujuannya adalah sebagai bagian kelompok pengambil keputusan manajemen serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pengendalian manajemen. Yang kedelapan, jelaskan keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis, yaitu menambah produk dan layanan jasa agar potensi profit lebih besar, melakukan penjualan yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar pula, memperluas industri yang telah dikuasai sebagai cara peningkatan keuntungan perusahaan, dan mengambil peluang bisnis yang lain. Yang terakhir, jelaskan fungsi dari pengendalian. Berfungsi untuk mengadakan perencanaan tepat untuk perusahaan, koordinasi yang tepat antar bagian, dan melakukan proses komunikasi dengan baik. Sekian dan terima kasih.